Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia kembali terguncang. Rudal balistik jarak jauh ditembakkan dari sebuah pangkalan militer di Iran. Targetnya bukan sembarangan, tapi bandara internasional terbesar di Israel. 3 jam kemudian, bandara itu rata dengan tanah. Bagaimana bisa ini terjadi begitu cepat? Mengapa Israel tidak mampu mencegahnya? Dan, apakah ini tanda dimulainya babak baru kehancuran di Timur Tengah? Pagi itu, langit Teheran tampak cerah. Namun di balik birunya langit, ada sesuatu yang bergerak cepat dari bawah tanah. Di sebuah markas militer rahasia di kawasan barat Iran, sistem peluncur rudal Shahram-6 mulai aktif. Rudal ini bukan sembarang peluru kendali. Ini adalah salah satu senjata terbaru Iran, dengan daya ledak yang diyakini memiliki unsur nuklir taktis. Pukul 10:05, dunia berubah. Radar-radar NATO dan sekutu Amerika langsung menangkap jejak rudal yang terbang dengan kecepatan hipersonik. Arah lintasannya tak bisa dibantah, menuju Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, jantung utama mobilitas udara dan militer Israel. Sementara itu, di dalam bandara, aktivitas berlangsung seperti biasa. Penumpang naik dan turun pesawat tempur baru milik Israel sedang diparkir dalam mode siaga, dan beberapa petinggi pertahanan Israel tengah berada dalam ruang briefing militer, tidak jauh dari terminal utama. Tiba-tiba, dalam satu kilatan, langit di atas Tel Aviv berubah menjadi merah menyala. Sirene peringatan terdengar, tetapi sudah terlambat. Rudal pertama menghantam sisi timur bandara. Ledakan kedua mengoyak landasan pacu. Dan dalam waktu tidak sampai 2 menit, serangan ketiga meluluh lantakan ruang kendali utama bandara. Api membumbung, asap menyelimuti langit. Dan dalam waktu kurang dari 3 jam sejak peluncuran pertama, Bandara Ben Gurion, simbol kebanggaan pertahanan udara Israel, berubah menjadi puing-puing terbakar. Korban jiwa berjatuhan. Tak hanya warga sipil, tapi juga puluhan staf militer dan intelijen. Termasuk beberapa nama penting dalam struktur keamanan nasional Israel yang tengah berada di lokasi saat kejadian. Namun serangan ini barulah awal. Babak berikutnya akan membuka fakta mengejutkan tentang siapa yang ada di balik keputusan besar ini, dan apa yang tengah dipersiapkan oleh Israel sebagai balasan. Tel Aviv lumpuh. Asap masih membumbung tinggi dari reruntuhan Bandara Ben Gurion. Bau logam panas dan bahan bakar terbakar menyelimuti udara. Para petugas penyelamat, meskipun dalam keadaan panik dan berkabung, terus menggali puing-puing dengan harapan menemukan korban yang selamat. Tapi harapan itu makin tipis setiap menitnya berlalu. Di ruang bawah tanah Kementerian Pertahanan Israel, situasi darurat langsung diaktifkan. Pusat Komando Cadangan segera menggantikan sistem yang telah hancur di bandara. Namun, tak seorang pun bisa menyembunyikan kenyataan pahit. Titik pusat pertahanan dan pengendalian udara telah dihancurkan secara akurat hanya dalam 3 serangan. Tak butuh waktu lama, kabar ini menyebar ke seluruh dunia. Stasiun televisi global menayangkan tayangan langsung dari lokasi serangan. Wartawan berbicara dengan suara gemetar, menjelaskan bahwa ini adalah salah satu kekalahan strategis tercepat dalam sejarah modern Israel. Bahkan media-media sekutu terdekat mereka pun terpaksa mengakui bahwa sistem Iron Dome gagal menahan serangan ini. Salah satu hal yang paling mencengangkan adalah hilangnya 3 tokoh militer penting yang berada di dalam ruang VIP militer bandara saat rudal ketiga menghantam. Mereka adalah Jenderal Avraham Sorek, penasihat senior urusan nuklir, Brigadir Amos Tal, dan Direktur Operasi Udara Shimon Halil. Ketiganya disebutkan tidak sempat dievakuasi dan diduga meninggal di tempat. Sementara itu, Iran menyampaikan pernyataan resminya. Melalui saluran berita nasional, juru bicara militer menyebutkan bahwa serangan ini merupakan respons langsung atas apa yang mereka sebut sebagai operasi rahasia yang dilakukan Israel terhadap ilmuwan mereka 2 minggu sebelumnya. Iran menyatakan, mereka tidak mencari perang terbuka, namun tidak akan tinggal diam jika terus diserang secara tersembunyi. Reaksi internasional pun beragam. Amerika Serikat langsung mengadakan pertemuan darurat dengan para petinggi Pentagon dan intelijen. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok menahan diri sambil mengamati arah situasi. Dunia mulai menyadari bahwa apa yang terjadi di Tel Aviv bukan sekadar serangan militer biasa, tapi titik balik dalam peta geopolitik global. Di tengah huru-hara itu, Israel tak tinggal diam.
Rapat darurat digelar oleh Kabinet Perang di bunker khusus yang tersembunyi di Gurun Negev. Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan duduk berdampingan dalam ketegangan. Wajah-wajah mereka menyiratkan satu hal, balas dendam. Namun, opsi untuk membalas tak semudah sebelumnya. Sebagian besar pangkalan udara sedang dalam status siaga tinggi, tapi keterbatasan akses udara akibat kerusakan bandara utama membuat pergerakan menjadi lambat. Apalagi moral para prajurit dan warga sipil tengah dalam kondisi runtuh. Saat malam mulai turun di langit Israel, bayangan kehancuran masih menggantung tebal. Namun di sisi lain dunia, Iran mulai menggerakkan kekuatan cadangan di perbatasan barat mereka. Pertanyaan besar pun mulai terjawab. Apakah ini akan menjadi perang habis-habisan, atau hanya permulaan dari serangkaian serangan presisi yang mengubah tatanan kekuasaan di Timur Tengah? Malam menyelimuti kota Yerusalem dengan keheningan yang menakutkan. Seluruh wilayah Israel berada dalam status siaga penuh. Namun, meski telah lebih dari 10 jam sejak serangan rudal Iran, tak satu pun jet tempur Israel terlihat lepas landas untuk melakukan balasan langsung. Keterkejutan telah membekukan roda strategi militer. Bandara Ben Gurion bukan hanya pusat penerbangan sipil, tapi juga simpul utama logistik militer. Tanpa itu, pergerakan pasukan menjadi terbatas. Beberapa pangkalan cadangan memang tersedia, tapi tak satu pun memiliki koordinasi setara. Komando pusat terguncang, komunikasi terputus di banyak titik, dan yang paling parah, kepercayaan publik mulai runtuh. Perdana Menteri Israel muncul dalam siaran nasional darurat. Wajahnya tegas, tetapi matanya menyimpan bayang kekalahan. Dengan nada berat ia mengatakan, "Kita baru saja kehilangan sebagian dari jantung pertahanan kita. Tapi kita tidak akan diam. Mereka yang menyerang kita akan menerima pembalasan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya." Pernyataan itu memantik emosi publik. Namun para analis militer tahu, Israel sedang dalam posisi defensif paling rapuh dalam 2 dekade terakhir. Bukan karena kurangnya senjata, tapi karena kehilangan pusat kendali, jaringan intelijen yang porak-poranda, dan tekanan psikologis dari hilangnya para jenderal senior. Di sisi lain, Iran mulai memperkuat posisinya. Drone pengintai buatan dalam negeri mulai terbang di atas Teluk Persia. Pangkalan militer di wilayah barat negara itu kini dipenuhi aktivitas. Unit pertahanan udara dikerahkan di banyak titik, dan laporan yang bocor dari media Lebanon menyebutkan bahwa pasukan Quds telah berada dalam status tempur penuh. Yang paling mengejutkan, Iran tidak langsung merayakan kemenangan. Tidak ada parade. Tidak ada selebrasi. Tidak ada klaim berlebihan di media. Yang mereka tampilkan hanyalah satu pesan pendek. Jika serangan balik datang, kami siap. Tapi jika damai ditawarkan, kami pun tidak menutup pintu. Pesan itu disiarkan dalam banyak bahasa. Hal ini membuat sebagian pengamat percaya bahwa Iran telah menghitung langkahnya dengan matang, dan bahkan siap membuka jalur diplomasi jika situasi memungkinkan. Namun tidak semua pihak menyambut wacana damai. Di internal Israel sendiri, faksi garis keras mendesak serangan balasan besar-besaran. Mereka tidak ingin menunjukkan kelemahan, apalagi setelah mengalami pukulan telak di tanah sendiri. Beberapa pemimpin oposisi bahkan menyebut pemerintah terlalu lamban dan ragu-ragu. Sementara itu, dunia Arab terbagi. Sebagian menilai Iran terlalu berani, tapi ada juga yang melihat tindakan itu sebagai bentuk perlawanan atas dominasi militer Israel di kawasan. Di luar sorotan kamera, negara-negara besar mulai menyusun strategi. Amerika Serikat mengerahkan kapal induk tambahan ke Laut Mediterania. Inggris mempercepat evakuasi warganya dari wilayah konflik. Dan Turki mulai mengeluarkan pernyataan bernada netral, tapi penuh makna. Dalam senyapnya malam, satu hal menjadi jelas. Perang mungkin belum meledak sepenuhnya, tapi percikan apinya sudah membakar fondasi keseimbangan kawasan. Pagi menyingsing di atas Laut Tengah. Namun sinar matahari tak mampu menghapus ketegangan yang menyelimuti kawasan. Di daratan Israel, ribuan warga mulai meninggalkan kota-kota besar menuju wilayah yang dianggap lebih aman. Pusat-pusat perbelanjaan tutup. Sekolah dan kantor pemerintahan diliburkan. Suasana yang biasanya ramai berubah menjadi sepi, tegang, dan gelisah. Sementara itu, di jantung kota Teheran, para petinggi militer Iran menggelar rapat lanjutan. Media lokal hanya menampilkan potongan gambar dari ruang konferensi, menunjukkan Jenderal Esmail Ghaani, komandan pasukan Quds, sedang berdiri di depan peta kawasan Timur Tengah. Di sisi peta,
Tanda-tanda merah menunjuk pada posisi pangkalan Israel dan armada militer Amerika Serikat yang mulai bergerak ke Laut Mediterania Timur. Iran menyadari bahwa serangan mereka telah membuka pintu kemungkinan perang besar. Namun mereka tetap bersikap tenang. Sebuah pernyataan baru kembali disiarkan. Kami tidak menyerang warga sipil. Kami hanya menargetkan instalasi militer. Dan kami akan melakukan hal yang sama jika provokasi berlanjut. Namun, satu laporan dari kantor berita independen mulai memancing perhatian dunia. Mereka menyebutkan bahwa Iran telah memindahkan beberapa hulu ledak cadangan ke perbatasan Irak dan Suriah. Tujuannya belum diketahui pasti, tapi pergerakan ini menandakan Iran tidak hanya bertahan. Mereka bersiap menyerang kembali jika dibutuhkan. Di sisi lain, Israel mulai melakukan mobilisasi penuh. Unit-unit pasukan cadangan dipanggil kembali ke markas. Drone-drone pengintai mulai beroperasi melintasi perbatasan Gaza dan Lebanon. Tank dan kendaraan tempur bergerak menuju utara, menandakan bahwa potensi konflik dengan Hizbullah pun kini menjadi perhatian serius. Apa yang membuat suasana semakin panas adalah munculnya pernyataan dari salah satu jenderal Israel yang menyebutkan bahwa Israel tidak menutup kemungkinan menggunakan senjata strategis jika situasi memburuk. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut senjata nuklir, namun kalimat itu cukup untuk membuat pasar dunia bergetar. Harga minyak melonjak. Saham-saham anjlok. Negara-negara Uni Eropa mempercepat pertemuan darurat. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai menyerukan gencatan senjata, meskipun belum ada satupun pihak yang benar-benar mengindahkan seruan tersebut. Di langit-langit diplomasi, ketegangan semakin nyata. Tapi di balik itu semua, satu pertanyaan besar menggantung. Jika serangan pertama mampu melumpuhkan bandara utama Israel, apa yang akan terjadi jika Iran meluncurkan gelombang kedua? Atau lebih mengerikan lagi, bagaimana jika Israel benar-benar membalas dengan senjata yang selama ini hanya mereka simpan dalam diam? Bayangan kehancuran tak lagi hanya berada di atas meja perang. Kini, ia telah berdiri di ambang kenyataan. Hari ketiga pasca serangan Iran. Dunia kini benar-benar waspada. Bukan hanya negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga kekuatan besar dunia. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi sekutu utama Israel, mulai menunjukkan tanda-tanda keterlibatan aktif. Armada Laut ke-6 telah mendekati perairan timur Laut Tengah. Pesawat-pesawat pembom jarak jauh mulai dikirim ke pangkalan militer di Siprus dan Qatar. Di dalam negeri Israel, tekanan semakin besar. Media mulai memberitakan bahwa masyarakat kehilangan kepercayaan pada kemampuan pemerintah mengendalikan situasi. Ribuan warga mengantre di toko-toko untuk mendapatkan masker, makanan, dan perlindungan dasar. Mereka takut. Bukan hanya takut pada serangan balasan Iran, tapi juga pada potensi kekacauan sosial dari dalam negeri sendiri. Sementara itu, di wilayah Palestina, situasi menjadi lebih sensitif. Beberapa kelompok militan yang sebelumnya pasif kini mulai melakukan mobilisasi. Di Gaza dan tepi barat, muncul pergerakan massa yang membawa simbol-simbol perlawanan. Pemerintah Israel semakin khawatir jika konflik luar berubah menjadi konflik dalam negeri. Namun yang paling menyita perhatian global adalah siaran langsung dari kantor pusat PBB di New York. Dewan Keamanan menggelar pertemuan tertutup selama 5 jam. Saat keluar, tidak ada kesepakatan bulat. Tiongkok menyerukan perdamaian, Rusia mendesak penghentian eskalasi, sementara Amerika menyatakan bahwa Israel memiliki hak penuh untuk membela diri. Pernyataan itu cukup untuk membuat Iran kembali meningkatkan status siaga militer. Tak butuh waktu lama, drone-drone tempur buatan Iran mulai terbang lebih jauh ke barat. Beberapa bahkan dikabarkan melintasi langit Irak dan menampakkan diri di dekat pangkalan As di wilayah utara Suriah. Salah satu hal paling mengejutkan datang dari informasi satelit sipil. Citra satelit memperlihatkan bahwa sebuah area di padang pasir barat Iran, yang selama ini dikenal sebagai area kosong, kini telah berubah menjadi pangkalan rudal aktif. Dari gambar termal yang bocor ke publik, terlihat panas mesin dan aktivitas militer tinggi di lokasi itu. Analis militer global menyimpulkan, Iran telah mengaktifkan sistem peluncuran kedua. Sebuah ancaman halus, bahwa mereka siap dengan serangan susulan jika dipaksa. Di balik semua itu, ada satu kekhawatiran yang membayangi para pemimpin dunia. Jika satu rudal saja bisa menghancurkan bandara utama Israel dalam 3 jam, lalu apa yang bisa dilakukan 5 rudal sekaligus dengan daya hancur yang sama? Satu langkah salah, bisa mengubah konflik terbatas ini menjadi krisis global berskala nuklir.
Dan waktu terus berjalan. Malam keempat sejak serangan besar Iran. Langit timur tengah gelap dan sunyi. Namun dalam kesunyian itu, operasi militer diam-diam mulai bergerak. Bukan melalui rudal terbuka atau pesawat tempur, melainkan melalui perang siber dan pasukan bayangan. Israel, yang selama ini dikenal unggul dalam intelijen dan teknologi militer, memutuskan untuk melakukan serangan balasan yang tidak terlihat, setidaknya untuk saat ini. Unit elit 8200, satuan siber paling rahasia di Israel, dilaporkan berhasil menembus sistem radar milik Iran di barat daya. Beberapa sumber mengatakan bahwa mereka telah menyusup ke dalam sistem kendali rudal Shahram yang digunakan pada serangan awal lalu. Di hari yang sama, beberapa fasilitas listrik dan komunikasi di dua kota industri Iran tiba-tiba padam selama 2 jam. Pemerintah Iran tidak mengeluarkan pernyataan resmi. Namun laporan lokal menunjukkan bahwa pemadaman itu terjadi bersamaan dengan gangguan jaringan pertahanan. Apakah ini kebetulan? Atau bentuk awal serangan balik Israel? Di luar pergerakan siber, operasi lapangan pun mulai dijalankan. Pasukan khusus Israel, yang dikenal sebagai Sayeret Matkal, dikabarkan sudah berada di wilayah perbatasan utara Irak dan Suriah. Tujuannya tidak diumumkan. Namun para analis menduga, mereka akan menyusup ke dalam jaringan milisi pro-Iran untuk menimbulkan kekacauan internal tanpa harus membuka perang langsung. Iran tentu tak tinggal diam. Mereka mulai meningkatkan keamanan di wilayah-wilayah penting. Di Teheran, sistem keamanan siber diperkuat. Di kota Qom dan Mashhad, pasukan tambahan ditempatkan di titik-titik strategis. Bahkan di wilayah Khuzestan, yang berbatasan dengan Irak, dikerahkan brigade elit pasukan revolusi yang biasanya hanya muncul saat kondisi kritis. Namun hal paling mencolok terjadi bukan di daratan, melainkan di udara. Untuk pertama kalinya, salah satu pesawat mata-mata milik Iran tertangkap radar NATO saat melintasi perairan Laut Mediterania. Artinya, Iran pun kini sedang mengawasi pergerakan pasukan Amerika dan sekutunya secara langsung. Sementara dunia memperhatikan kedua negara ini, muncul kekhawatiran baru. Beberapa negara kecil di kawasan Teluk merasa terjebak di antara dua raksasa. Mereka tidak ingin wilayah mereka menjadi medan tempur, namun juga tidak mampu mencegahnya. Dan tepat tengah malam, sebuah kabar datang dari Markas Intelijen Sipil Internasional. Ada sinyal komunikasi yang menunjukkan aktivasi sistem rudal nuklir cadangan Israel di wilayah Gurun Selatan. Tidak diketahui apakah ini sekadar langkah berjaga-jaga atau ancaman terselubung. Yang pasti, sinyal itu telah terbaca oleh Iran. Dan kini situasinya makin tak terkendali. Dua negara besar, sama-sama bersenjata mematikan, sama-sama tidak ingin mundur. Dan dunia hanya bisa menunggu siapa yang akan menekan tombol berikutnya terlebih dahulu. Hari kelima. Ketegangan telah mencapai titik didih. Seluruh dunia kini tidak lagi berbicara soal pertahanan, tetapi soal kelangsungan hidup. Media internasional serempak menggunakan satu kata yang sama, krisis global. Di markas militer Israel, alarm peringatan berbunyi lebih sering dari biasanya. Satelit intelijen mendeteksi peningkatan drastis pada suhu permukaan di salah satu fasilitas nuklir bawah tanah milik Iran yang terletak di kawasan Natanz. Peningkatan suhu itu dianggap sebagai indikasi persiapan peluncuran senjata lanjutan. Dalam istilah militer, ini disebut sebagai mode siaga penuh. Israel pun menjawab. 5 pesawat jet tempur F-35I, generasi tercanggih dalam armada udara mereka, terlihat lepas landas dari pangkalan Gurun Negev. Mereka mengudara tanpa arah yang diumumkan. Namun para ahli percaya, ini adalah misi pengintaian tingkat tinggi yang disiapkan untuk mengeksekusi target strategis. Di Teheran, pemerintah Iran mengadakan konferensi pers darurat. Dalam pernyataan yang dibacakan dengan suara berat, juru bicara militer menyatakan bahwa jika Israel meluncurkan satu serangan ke dalam wilayah Iran, maka Iran tidak akan ragu untuk menggunakan seluruh kekuatan penuhnya. Kalimat itu singkat, tapi dunia mengerti apa maksudnya. Di tengah situasi yang semakin panas, satu ledakan kembali mengguncang. Namun kali ini bukan berasal dari rudal atau jet tempur. Sebuah ledakan besar terjadi di wilayah barat Irak, tepat di salah satu jalur penghubung milisi pro-Iran. Tidak ada pihak yang mengklaim. Namun banyak pihak percaya, ini adalah bagian dari perang bayangan yang mulai berubah menjadi nyata. Kondisi di lapangan semakin mengkhawatirkan. Di Lebanon Selatan, milisi Hizbullah mulai melakukan mobilisasi terbuka.
Di Gaza, kelompok bersenjata mulai menembakkan roket jarak pendek ke wilayah Israel, memanfaatkan kekacauan yang sedang terjadi. Dan saat itulah, terjadi kejadian yang tak terduga. Tepat pukul 2 dini hari waktu Tel Aviv, sistem peringatan dini kembali aktif. Radar mendeteksi peluncuran objek tak dikenal dari wilayah barat Iran. Objek itu melaju dengan kecepatan hipersonik, menembus batas wilayah udara Yordania dalam hitungan detik. Targetnya jelas, Pangkalan Udara Ramon, salah satu lokasi militer paling rahasia dan kuat milik Israel, tempat penyimpanan dan koordinasi sistem persenjataan strategis. Sistem Iron Dome kembali diaktifkan. Tapi kali ini, rudal itu terlalu cepat, terlalu presisi, dan terlalu kuat. 3 menit setelah peringatan pertama, langit selatan Israel memerah. Pangkalan Ramon terkena langsung. Ledakan mengguncang wilayah sejauh 30 km. Guncangannya terasa hingga kota Beersheba. Gelombang panas menghantam fasilitas sekitar. Dan untuk pertama kalinya, Komando Cadangan Israel mengirimkan kode merah ke seluruh unit siaga global. Artinya, Israel berada dalam kondisi paling genting. Di ujung kehancuran. Sisa cerita belum tertulis. Karena saat dua negara besar saling menyerang dengan kekuatan penuh, yang hancur bukan hanya mereka, tapi dunia yang mereka tinggali bersama.